Kristus, percaya iman Uncle Mandil dalam Yesus Kristus. Amin. Dan ini satu kebanggaan saya sebagai orang Kristen, orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena Yesus Kristus, saya bersuka cita. Sumber sukacita saya adalah Yesus Kristus. Dan hari ini Uncle Mandil mau share pembelajaran firman Tuhan. Dan ini juga menjadi jawaban atas ada pertanyaan yang datang kepada Uncle. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, Uncle, apakah malaikat juga disebut anak-anak Allah? Jadi ini adalah satu pertanyaan. Jadi sebutan anak-anak Allah, apakah juga malaikat itu disebut anak-anak Allah? Saya akan menjawab berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan asumsi saya, bukan berdasarkan logis saya, tetapi berdasarkan Alkitab. Ya, saya menyampaikan ini juga sekaligus sebagai pembelajaran Alkitab buat saya dan saudara. Ya, coba buka di dalam Ayub. Coba buka Alkitabnya dalam Ayub pasal 1 ayat. Saya buka Alkitab saya dulu. Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Apa yang tertulis di Alkitab? Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan di sana bahwa pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya, kalau kita lihat dalam terjemahan NIV atau New International Version, di sana sebutan kata anak-anak Allah menggunakan kata the angels atau malaikat. Sementara sebutan kata iblis menggunakan kata Satan, ya, Satan. Tetapi di dalam teks Ibraninya dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 ini, sebutan anak-anak Allah dituliskan dengan istilah Bene Ha Elohim. Bene, putra-putra, ya, Ha Elohim, Allah. Ya, sementara iblis menggunakan kata Satan, ya, Satan. Jadi berdasarkan ayat Alkitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-6, dan juga kita bisa lihat dalam terjemahan NIV atau New International Version dan juga Hebrew, di sana bahwa yang disebut anak-anak Allah berdasarkan Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 adalah malaikat-malaikat. Sementara iblis itu nggak disebut anak-anak Allah. Ya, jadi yang disebut oleh anak-anak Allah, yang disebut dengan istilah anak-anak Allah dalam Ayub 1 ayat yang ke-6 adalah malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat juga disebut anak-anak Allah. Terus mengapa iblis nggak disebut anak-anak Allah? Karena seperti yang saya jelaskan bahwa di dalam Galatia 3 ayat 26, kemudian di dalam 1 Yohanes pasal yang, kalau kita lihat di sana 1 ayat 12, di mana anak-anak Allah yang ditujukan kepada manusia yaitu orang-orang yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus, atau yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada firman Allah, yang menerima kebenaran itu. Jadi dalam diri orang itu ada firman Allah. Sementara malaikat yang di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 disebut anak-anak Allah oleh karena malaikat-malaikat itu kudus. Malaikat-malaikat itu tidak memberontak kepada Allah. Malaikat-malaikat itu ada di dalam hadirat Allah. Tetapi iblis, dia memberontak. Iblis tidak ada dalam kebenaran, dan tidak ada kebenaran dalam dirinya. Jadi yang tidak ada kebenaran, firman Allah itu yang tidak ada di dalam dirinya, tidak disebut anak-anak Allah. Jadi ini adalah satu pemahaman kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, bahwa di dalam Ayub pasal 1 ayat 6, malaikat-malaikat yang ada dalam hadirat Allah, yang ada bersama dengan Allah saat ini,
itu disebut anak-anak Allah. Tetapi iblis tidak disebut anak-anak Allah, karena iblis tidak ada kebenaran dalam hidupnya, tidak ada firman Allah dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita, orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Berdasarkan Galatia pasal 3 ayat 26 dan 1 Yohanes, kalau kita lihat tadi di situ 1 Yohanes pasal pertama ayat 12, di mana orang yang percaya, orang yang menerima firman Allah, kebenaran itu, Yesus Kristus, orang yang imannya di dalam Yesus Kristus, itu disebut anak-anak Allah. Tetapi orang yang tidak ada kebenaran, tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, tidak disebut anak-anak Allah. Jadi inilah yang harus kita ketahui dan kita bangga bahwa kita disebut anak-anak Allah. Malaikat-malaikat yang saat ini bersama dengan Allah itu juga disebut anak-anak Allah, karena ada kebenaran firman Allah dalam hidupnya, dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, dimanapun kita berada, yang namanya menjadi anak-anak Allah itu ada kuasa Allah yang telah memberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, jangan takut, sebab kita adalah anak-anak Allah. Malaikat-malaikat yang di sorga adalah anak-anak Allah. Jadi puji Tuhan, ada kuasa dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah, biarlah kita memberitakan kabar baik itu, Injil itu, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.